Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kelas 9 kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, bagi yang sudah mengumpulkan tugas, saya ucapkan jazakumullah khairan. Bagi yang tidak mengumpulkan ya tidak masalah. Ya nanti tentu saja berbeda ya hitungannya. Nah, sudah saya tunggu sampai malam baru saya buka IPA-nya dan saya input nilainya, ternyata enggak semuanya ngirim. Ya sudah, karena sudah malam ya sudah. Saya tutup Saya tutup deadline tugasnya. Nah, pakaian dan perhiasan yang wajib, maksudnya wajib ini adalah yang perkara yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, yaitu pertama pakaian yang menutup aurat. Ya Bani Adam, nah wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Nah, sudah berlalu pembahasan kita yang mana tipu daya setan salah satunya adalah mereka menanggalkan pakaian bapak ibu kita, Adam alaihi salam. Kama akhraja abawaikum minal jannati, sebagaimana dia mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, nam ia meninggalkan, ia setan maksudnya menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Nah, liyuriyahumma sawatihima. Naam, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan dari kabilah-kabilahnya dan dari pengikut-pengikutnya. Naam, yarakum, dia melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum. Naam, di suatu tempat atau di sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya alilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu sebagai aulia. Aulia di sini artinya pemimpin. Bisa berarti panutan, bisa berarti pemimpin. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, Allah. Salah satu tipu daya setan adalah dia berusaha menanggalkan pakaian dari Bani Adam. Nah, maka yang sudah membuka auratnya berarti dia telah tertipu. Setan telah berhasil menggoda orang tersebut. Kemudian wajibnya menutup aurat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yang dulu rojul ila aurati rojulin walal mar'atu ila auratil mar'ati. Naam, dan tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ifadu auratik illa min zaujatika aw ma malakat yaminik. Maka jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan budakmu. Nah, maka syariat ini memerintahkan untuk menjaga aurat. Nah, terus auratnya mana? Aurat itu mana? Maka di sini dibahas batasan aurat yang harus ditutupi oleh seorang manusia, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, tutuplah pahamu karena ia termasuk aurat. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, aurat wanita ini agak panjang ini pembahasannya. Nah, wanita sebenarnya hukum asalnya di sini adalah dia adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Semuanya. Nah, maka wajib
atasnya untuk menutup seluruh badannya. Naam, kecuali yang nampak tanpa disengaja. Wa qulil mu'minati. Naam, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Yaghdudna min absarihinna. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Naam, wa yahfadna furujahunna. Dan menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya. Nah, dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya ala juyubihinna. Nah, sampai ke dadanya. Ini batas minimalnya. Kalau lebih ya enggak masalah. Masalah enggak apa-apa. Malah bagus. Ada aksen. Nah, berarti seorang wanita di sini di fikih yang kalian pelajari ini semuanya adalah aurat. Nah, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain dari mazhab yang lain. Nah, ini menurut mazhab Hanabilah. Nah, dari sabda Nabi SAW, "Idza khotaba ahadakum mar'ata." Nah, jika salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah salah seorang dari wanita, fala janaha alaih. Nah, maka tidak mengapa dia melihat kepada aurat wanita tersebut. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatahu. Naam. Apabila itu diniatkan untuk melamarnya. Wa in kanat la ta'lam. Dan apabila kondisinya dia tidak tahu itu juga tidak mengapa. Tapi niatnya asal dia untuk melamarnya. Maksudnya ini gimana, Tat? Kalau seorang ingin melamar seorang wanita, naam, maka dia biasanya nador ya, nador melihat, ta'aruf melihat calon istrinya tersebut. Nah, biasanya kalau pas ini sok-sok malu gitu biasanya wanita-wanitanya. Nah, pada saat melihat seperti itu, maka dia diperbolehkan melihat aurat dari sang wanita yang ingin dia lamar. Meskipun wanita tersebut tidak mengetahuinya, ngintik. Nah, batasannya apa yang dilihatnya? Nah, ini ada berbagai pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang masyhur ada dua. Yang satu dia hanya boleh melihat wajah, telapak tangan, dan naam. Itu saja. Wajah dan telapak tangan. Yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan dia boleh melihat rambutnya. Naam. Atau sebagaimana wanita tersebut berpakaian di dalam rumahnya. Naam. Dia boleh melihatnya. Naam. Jadi para wanita nanti bagi akhwat, kalau ada seorang laki-laki yang datang untuk melamar kepada anti dan pengen melihat rambutnya anti, maka jangan apa namanya? Jangan beranggapan laki-laki tersebut itu banyak maunya, enggak. Karena itu memang ada seperti itu. Nah, tapi itu boleh seorang wanita itu menolak. Nah, karena wanita juga berhak menentukan mazhab yang dia gunakan. Nah, nah terus kalau gitu bagaimana si laki-lakinya? Ya udah ngintip aja. Enggak ya bercanda. Wa in kana la ta'lam. Nah, di sini soalnya ada hadis ini. Meskipun dia tidak mengetahuinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aurat wanita di hadapan mahramnya. Nah, ini sebenarnya batasan-batasan aurat ini sebenarnya pembahasannya agak panjang ya. Nanti insya Allah Anda tambahkan di pertemuan selanjutnya tentang batasan-batasan aurat yang tidak tertulis di buku ini. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.